Pernah kepikiran nggak, kenapa ya anggaran untuk bangun jalan raya itu kayaknya lebih gampang cair daripada program buat pemberdayaan perempuan? Nah, hari ini kita bakal bedah perjuangan yang sering nggak kelihatan di panggung politik. Pertarungan untuk mendapatkan anggaran yang adil, lewat cerita seorang politisi perempuan yang inspiratif. Ada keterpanggilan dari diri saya. Kalimat yang dalam banget ini dating dari Ibu Eri Agustin, seorang anggota Badan Anggaran di Gunung Kidul. Inilah titik awalnya. Jadi buat beliau, masuk politik itu bukan cuma soal karir, tapi sebuah jawaban. Jawaban atas panggilan hati buat jadi wakil dari suara-suara yang selama ini mungkin nggak pernah didengar. Oke, jadi apa sih yang memantik panggilan ini? Mari kita mundur sedikit dan lihat akar masalahnya, yaitu minimnya perempuan yang duduk di kursi pengambil keputusan politik, terutama di tingkat daerah. Ini masalah yang udah berlangsung lama banget. Wow, coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Sebelum tahun 2009 di DPRD Gunung Kidul, perempuan itu cuma ada 1 atau 2 orang. Coba bayangin, di antara puluhan anggota dewan, suara mereka hampir nggak terdengar. Nah sekarang, jumlahnya lompat jadi 12 orang. Ini sebuah kemajuan besar, yang tentu aja didorong oleh politisi-politisi baru kayak Ibu Eri. Angka 12 orang itu kalau kita persentasekan artinya sekitar 26% dari total kursi. Ini jelas kemajuan yang patut diapresiasi. Tapi, tunggu dulu. Angka ini masih di bawah target nasional, yaitu 30%. Jadi intinya adalah meskipun kita sudah melangkah maju, perjuangannya ternyata masih jauh dari kata selesai. Nah, kita sekarang masuk ke bagian soal pola pikir. Kenapa ini penting? Karena ada stigma lama yang harus didobrak, yang menempatkan perempuan cuma sebagai pendamping di belakang. Dan percaya atau enggak, pola pikir ini ngaruh banget ke cara anggaran disusun selama bertahun-tahun. Kuncinya ada di istilah ini nih, konco winking. Ini istilah dalam bahasa Jawa yang artinya teman di belakang. Secara tradisional, ini menggambarkan peran perempuan yang tugasnya mendukung aja, tapi bukan untuk jadi pengambil keputusan utama. Doktrin inilah yang tanpa sadar membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik. Dan dampaknya sangat nyata dan praktis. Karena jumlah perempuan di meja perundingan sedikit, anggaran jadi cenderung fokus ke satu hal, infrastruktur fisik. Sesuatu yang kelihatan, jalan, jembatan, gedung, hal-hal yang hasilnya bisa langsung difoto dan dipamerkan. Disinilah kita masuk ke medan pertempuran yang sesungguhnya, yaitu adanya jurang yang lebar banget antara aturan-aturan keren di atas kertas dengan alokasi dana yang ada di lapangan. Nah, ini yang bikin menarik loh. Kalau kita lihat dari aturannya aja, Gunung Kidul ini bisa dibilang juara. Mereka punya peraturan soal pengarus utamaan gender, kabupaten layak anak, perlindungan perempuan dan anak, sampai kesejahteraan keluarga. Lengkap banget kan? Keren. Aturannya keren kan? Tapi, disinilah kita nabrak tembok kenyataan. Seperti kata Ibu Eri, aturan-aturan itu terkesan hanya menjadi dokumen, sementara tindakan nyatanya masih sangat minim. Kutipan ini benar-benar nunjukin rasa frustrasi yang dalam. Aturannya ada, tapi duit buat menjalankannya, itu cerita lain. Terus gimana dong strateginya? Nah, disinilah perjuangannya. Memperjuangkan alokasi untuk anggaran non-fisik. Maksudnya apa? Yaitu tadi, program-program yang hasilnya nggak bisa langsung kelihatan wujudnya, kayak jalan baru atau gedung megah. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Anggaran visit itu hasilnya kelihatan langsung, nyata, gampang disetujui, gampang dipamerkan. Sebaliknya, anggaran non-fisik kayak pelatihan atau pemberdayaan itu dampaknya jangka panjang. Butuh lobby terus-menerus, butuh penjelasan, dan sering dianggap kurang penting atau nggak nyata. Kenapa sih lebih susah jualnya? Karena pemberdayaan itu sebuah proses, bukan proyek semalam jadi. Dimulai dari pelatihan, nggak berhenti di situ, lanjut ke pendampingan, bangun komunitas. Hasil akhirnya yaitu bisnis yang mandiri dan pemasukan keluarga yang naik. Itu butuh waktu. Ini tuh investasi ke manusia, bukan cuma bangun tembok. Nah, ini ada pertanyaan bagus banget yang mungkin juga ada di benak Anda. Emangnya keahlian ibu rumah tangga ngatur duit belanja bulanan itu bisa kepake ya di birokrasi pemerintahan yang rumit? Jawabannya jelas bisa banget. Justru, pengalaman perempuan mengelola keuangan rumah tangga itu adalah sebuah aset yang unik. Mereka punya mata yang super jeli terhadap detail dan kebutuhan-kebutuhan praktis yang seringkali luput dari perhatian. Mereka tahu betul di mana setiap rupiah bisa memberikan dampak paling besar. Oke, setelah semua perjuangan ini, setelah jatuh bangun memperjuangkan anggaran, pertanyaannya adalah, kita udah sampai mana sih sebenarnya? Mari kita lihat gambaran besarnya. Waktu ditanya, apakah peran perempuan di politik udah maksimal? Jawaban Bu Eri itu singkat, padat, dan jujur banget. Belum, sangat-sangat belum.
Jawaban ini kayak tamparan yang menyadarkan kita semua bahwa perjalanannya memang masih sangat panjang. Dan ini bukan tanpa alasan loh. Tantangannya tuh nyata banget. Mereka harus menjalani peran ganda antara ngurus publik dan keluarga. Butuh mental sekuat baja buat menghadapi tekanan. Masih sering dipandang sebelah mata untuk posisi-posisi strategis. Dan yang terpenting mereka harus terus belajar di lapangan, karena kan nggak ada sekolah khusus jadi politisi. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran dari Ibu Eri. Baginya, politik itu adalah sarana untuk jadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau bukan orang-orang seperti mereka yang berjuang, siapa lagi yang akan memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk kita semua?